Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali senang sekali saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat sore hari ini kita selalu tidak henti-hentinya untuk bersyukur, mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, sore hari ini mari kita sedikit berbagi terkait dengan sharing firman Tuhan yang pada sore hari ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita mulai dari ayat ke-19 sampai ayat ke-23. Saya bacakan untuk saudara dan saya. 1 Yohanes 3 ayat ke-19 sampai dengan 23. Perikopnya, keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ingat, kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ayat yang ke-21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, saya ulangi, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saya ulangi lagi, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Yang ke-22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayat ke-23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Firman kali ini cukup dan sangat-sangat menggugah kita. Kalau kita boleh renungkan, boleh kita meresapinya, boleh kita menyerapnya dengan akal, dengan spiritual kita. Sangat-sangat indah, sangat-sangat membangun spirit kita. Karena memang kitab Yohanes ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu sendiri, Yohanes merupakan salah satu pengikut Kristus yang dulunya juga merupakan murid dari Yohanes Pembaptis. Kemudian dia mengikut Yesus Kristus. Kita ketahui bahwa sejarah di Alkitab juga mengatakan bahwa Yohanes ini adalah orang yang setia. Dari ke-12 murid Yesus, bahwa Yohanes salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus Kristus. Nah, yang menarik di situ adalah Yohanes itu sendiri ketika Yesus berada di salib sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, Yohanes ini berada di samping salib Kristus sampai kepada yang mengetahui bahwa Yesus itu bangkit dari matinya pun dialah salah satu. Sejarah mencatat bahwa Rasul Yohanes ini meninggal kalau tidak salah di sekitar tahun 98 Masehi. Baik, kita beranjak dari situ, yang perlu kita gali di sini, yang perlu kita imani bahwa kita baca di ayat 21 tadi. Saya ulangi kembali untuk saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Saya ulangi, jikalau hati kita tidak menuduh kita, serta, ulangi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Ingat, hati kita tidak menuduh kita. Di sini saya stop dulu. Di sini seringkali kita sebagai manusia, sebagai orang yang mungkin boleh saya katakan sebagai orang Kristen kita bilang, sebagai orang Kristen kita akui, namun terkadang memang firman Tuhan ini sangat menguji kita. Kenapa saya berkata demikian? Sering sekali kita, saudara dan saya, kalau kita belum terlalu meyakini iman kita, mungkin kalau kita tidak terlalu membangun spiritual kita tidak mencapai level yang menengah atau lebihnya lagi, maka ini boleh kita artikan ini adalah merupakan suatu kalimat yang menggambarkan bahwa kalau kita tidak merasa, saya ubah artinya, kalau kita tidak merasa berdosa, saya ganti tertuduh itu, kalau kita tidak merasa berdosa,
maka kita tentu tidak takut kepada Tuhan, kita tidak takut untuk menghampirinya kalau kita tidak berdosa. Saya ganti kata tertuduhnya ke dosa. Oleh sebab itu, kalau kita memang merasa tidak berdosa, kita pasti berani untuk memohon mendekati Tuhan, apalagi bergumul dengan Tuhan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, saudaraku, bahkan mungkin tidak jarang di antara kita atau sahabat-sahabat kita seringkali bercerita, atau contoh lah saya sampaikan, ada teman saya tempat kami bekerja, dia bilang begini, saya kok kalau beribadah itu, kalau ke gereja itu kok merasa kurang khusyuk, atau kurang seolah-olah Tuhan itu tidak menerima pujian saya, tidak menerima kehadiran saya, tidak menerima dengan keberadaan saya datang ke gereja, katanya begitu pada saya, saudaraku. Saya beranggapan kepada dia, saya memberikan sanggahan pada dia, saya memberikan masukan. Saya bilang begini, mungkin kita tidak jauh berbeda. Kalau kita terus mengalami seperti itu, saya pun dulu begitu. Itu tandanya bahwa kita masih memiliki dosa. Artinya saya bilang kepada teman saya itu, jangan pernah biarkan iblis untuk mengintimidasi kita. Itu merupakan salah satu cara iblis itu, cara setan itu menipu muslihat supaya apa? Supaya dia mengambil alih perhatian kita, supaya kita merasa tertuduh, supaya kita merasa berdosa, supaya kita merasa paling hina. Itu merupakan salah satu manifestasi iblis. Itu merupakan jurus yang paling ampuh dari iblis itu sendiri. Nah, untuk mengcounter itu, marilah kita hidup di dalam Kristus. Apa yang difirmankan Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan itu adalah adil dan setia. Kalau kita mengakui dosa kita, Dia akan mengampuni. Seperti itu. Oleh sebab itu, kalaupun memang kemurahan Tuhan, kalaupun memang Tuhan itu pemurah, bukan berarti bahwa kita sewenang-wenang untuk melakukan dosa, bukan. Tetapi ketika kita mengakui dosa kita mengakui segala perbuatan ketidakbaikan kita, segala perbuatan kita yang melukai hati Kristus, melukai hati Tuhan kita, sebagai orang beriman, orang yang percaya, mari dengan iman kita, dengan hati percaya kita, kita memohon kepada Tuhan. Nah, di situ kita rasakan, di situ kita imani bahwa Tuhan itu, kita uji firman Tuhan, Tuhan itu mengampuni segala dosa kita, sebab Dia setia dan adil. Namun firman Tuhan berkata, ketika engkau diampuni, aku mengampuni dosamu, kata Tuhan, tetapi kamu jangan mengulanginya lagi. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu tentang suatu perbuatan itu berdosa, kita tahu tentang suatu ucapan menyakiti hati orang, ataupun ketidaksukaan Tuhan terhadap ucapan kita, tingkah laku kita. Misalnya orang-orang yang suka mabuk, mungkin orang yang suka mengkonsumsi narkoba, orang yang mungkin suka untuk hidup yang di luar dari para koridor Kristus, dan lain sebagainya, banyak sekali memang. Kalau kita tahu itu adalah dosa, kenapa kita tidak meninggalkan itu? Kalau tidak seketika, tidak sekarang, kapan lagi kita meninggalkan itu semua? Oleh sebab itu, tinggalkanlah hidup yang lama itu, tinggalkanlah kehidupan kegelapan itu, tinggalkanlah hidup-hidup yang penuh dosa itu, penuh dosa, penuh tipu, penuh muslihat. Sebab firman Tuhan berkata, iblis atau setan itu adalah bapa segala tipu muslihat, bapa segala orang jahat. Itulah pengertian daripada iblis. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan segala kehidupan yang gelap itu, mari kita tinggalkan semua kehidupan yang tidak disukai Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala kerendahan diri kita. Kita ini adalah orang-orang yang, ya, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak berdosa. Namun Tuhan datang, Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang sakit, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita, tidak ada seorang pun daripada kita yang percaya. Tuhan tidak mau kita ketinggalan. Tuhan mau bahwa kita ini selamat di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita kejar segala kebaikan Tuhan itu, mari kita rasakan, mari kita nikmati, mari kita hidup di dalam terang. Jangan kalau memang tahu suatu keadaan, suatu perbuatan itu salah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tinggalkan.
hiduplah di dalam kasih. Artinya hidup di dalam kasih itu seperti apa? Nah, secara definisi singkat mungkin saya sampaikan, firman Tuhan berkata kalau hidup di dalam kasih itu adalah hidup di dalam menuruti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Ada dua hukum yang dituliskan di Alkitab kepercayaan kita. Satu, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap kekuatan, segenap hati, dan segenap jiwa kita. Kemudian hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu kalau memang kita tidak bisa mengasihi orang yang tampak di mata kita? Bagaimana kita boleh mengasihi Tuhan kalau memang kita tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang di keluarga ataupun orang-orang terdekat kita? Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam kasih. Kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Kasih itu adalah terang. Maka mari kita hidup di dalam terang, hidup yang baru. Kalau tidak sekarang kita berubah, tidak sekarang kita untuk meninggalkan segala kehidupan jahat kita, meninggalkan segala kehidupan gelap kita, kapan lagi? Hari udah semakin tua. Ingat bahwa kedatangan Kristus, kata firman Tuhan, seperti pencuri. Dia tidak memberi kode, dia tidak memberi informasi dia kalau mau datang. Seperti pencuri kan begitu. Kalau pencuri datang memberi tahu terlebih dahulu, tentu tidak terjadi pencurian, ataupun tuan rumah itu akan berjaga-jaga. Di ayat firman Tuhan juga seperti itu. Di sini saya mau sampaikan lagi, saudaraku, mari kita memiliki hati yang tidak tertuduh. Mari kita memiliki hati yang tidak tertuduh. Ketika kita memiliki hati yang dekat kepada Tuhan dengan tidak tertuduh tadi, hati yang kita miliki dengan tidak tertuduh itu, kita merasa lepas dari dosa, tidak berbuat dosa, tidak berkata dosa, maka hati kita merasa dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sambungan yang tadi, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Intinya di sini ayat di 21, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ketika hati kita tidak merasa tertuduh, tentu kita memiliki keberanian untuk mendekati kepada Sang Pencipta kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Contoh kecil mungkin dimanapun kita berada, di apapun profesi kita, saya boleh bercerita sedikit. Saya kalau di tempat pekerjaan itu, tentu manusia semua memiliki prinsip hidup, semua memiliki fondasi hidup, semua memiliki prinsip. Ketika saya memang tidak merasa bersalah, tidak merasa berbuat kesalahan, tidak melanggar suatu aturan atau disiplinitas, saya walaupun diperhadapkan dengan atasan saya ataupun pimpinan saya, tentu saya tidak takut. Itu kalau secara duniawi. Apalagi dengan Kristus. Di 1 Yohanes 1 pasal 9 tadi dikatakan, Tuhan setia dan adil. Kita mengakui dosa kita, maka Dia mengampuni kita. Tuhan saja berkata seperti itu. Oleh sebab itu segala dosa kita mari kita akui, mari kita rubah hidup kita. Keluarlah dari kehidupan gelap itu. Mari kita hidup di dalam terang Kristus, sebab di dalam terangnya ada kasih yang penuh dengan kelemah lembutan, sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Kasih Tuhan tidak terbatas untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kasih Tuhan selalu sejuk, selalu damai ketika kita selalu bergumul dengan Tuhan. Jangan pernah merasa hati kita tertuduh. Jika kita masih memiliki kehidupan yang gelap, segera tinggalkan. Kalau memiliki talenta, marilah kita boleh melayani Tuhan sekecil apapun. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak segera, mau kapan lagi? Kan begitu. Oleh sebab itu, janganlah memiliki hati yang tertuduh. Dengan kata kuncinya, hiduplah di dalam kebenaran. Maka kita tidak ada ketakutan untuk menghampiri atau mendekati Tuhan. Kita berdoa pun merasa adem, merasa doa kita itu dijamah, dijawab. Namun jangan memaksakan bahwa setiap doa kita itu segera dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki waktu Tuhan yang terbaik. Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam terang, saudara dan saya. Oleh sebab itu kita tidak memiliki rasa ketertuduhan dalam hati. Orang yang tidak memiliki rasa ketertuduhan, rasa berdosa, maka kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, orang yang tidak memiliki hati yang tertuduh, dia memiliki keberanian dan percaya untuk mendekati Allah.
Di dalam Yohanes dikatakan, di Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7, ya ayat yang ke-7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat emas atau pegangan hidup saya, boleh saya katakan begitu, dari dulu, mungkin dari remaja saya mengerti sedikit-sedikit tentang firman Tuhan. Itulah yang saya imani. Oleh sebab itu, marilah kita membuat diri kita berharga di mata Tuhan. Jagalah kekudusan kita, saudara dan saya, supaya Tuhan itu lebih leluasa menggunakan kita, lebih leluasa untuk melakukan pekerjaannya dalam hidup kita. Jadilah kita menurut apa yang kehendak Tuhan. Hiduplah kita dalam terang dan kebenaran. Yang terakhir perlu saya sampaikan di sini, bagi kita sekalian, kita masih sama-sama belajar. Mohon maaf untuk keamatiran ini, saya juga bukan orang teologi, saudaraku. Cuman saya memiliki kerinduan untuk menyuarakan firman Tuhan, walaupun dengan keterbatasan apa adanya, walaupun dengan amatiran, ya puji Tuhan, mudah-mudahan suatu perkenanan kepada Tuhan. Ada salah satu ahli ataupun bidang profesi di yang mengaitkan terhadap profesi, kita bilang keahlian di bidang iman, namun bukan secara sekolah teologi, bukan, tapi dia pengkajian iman itu di bidang ilmiah, pengkajian iman secara ilmiah. Dia berkatakan ada 3 tingkatan, 3 hierarki spiritual itu sendiri. Yang pertama, apakah kita memiliki Tuhan ataupun iman ataupun spiritual? Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatannya lagi, baguskah spiritual atau iman atau kepercayaan yang kita miliki? Kemudian yang levelnya paling tinggi, apakah Tuhan yang kita imani itu ada di dalam kita dan kita di dalam Dia? Itu level paling tinggi. Apakah Tuhan yang kita imani, spirit kita, spiritual kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan yang kita imani itu ada di dalam kita. Oleh sebab itu, jadikan kita ini adalah baik Tuhan, jadikan kita ini adalah baiknya Tuhan yang diam di dalam kita. Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Mari kita hidup di dalam terang. Mari kita belajar dan belajar tentang firman Tuhan. Tidak bosan-bosannya, setiap firman Tuhan selalu ada pembelajaran kehidupan. Oleh sebab itu, milikilah spiritual yang kuat, milikilah kekuatan rohani yang kuat, sebab dunia ini adalah jahat. Mari kita lawan segala kegelapan, mari kita lawan segala kejahatan dunia ini dengan iman kita, iman yang mengalahkan dunia. Jangan gampang untuk berputus asa, selalu untuk semangat di dalam Tuhan. Mungkin ini, saudaraku, yang bisa kita sharingkan. Mari kita terus belajar. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kiranya damai Kristus selalu membawa kita ke dalam kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan membawa kita selalu di dalam kehidupan yang terang, dengar-dengaran firman Tuhan, hidup yang selalu boleh menjadi perkenanan di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Hiduplah di dalam kemurahan akan Tuhan, hiduplah di dalam iman. Sola fide, sola gratia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.